Bab 6 membawa pulang. Tidak apa-apa. Itu nama yang bagus. Dan suaramu sangat enak didengar. Tang Wulin membantunya berdiri. Naer menunduk. Tetapi tidak mengatakan apapun. Di mana ibu dan ayahmu? Di mana rumahmu? Tanya Tang Wulin. Naer menggelengkan kepalanya. Gugu. Suara aneh tiba-tiba mengganggu harmoni mereka. Tang Wulin buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat perutnya. Tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa suara itu tidak dibuat olehnya. Meskipun wajah Naer tertutup debu, rona merah tidak terlihat. Apakah kamu lapar? Jika Anda tidak dapat menemukan ayah dan ibu Anda, saya dapat membawa Anda ke rumah saya. Masakan ibuku lezat. Saat Tang Wulin berbicara, dia menarik ke tangan Naer sambil berjalan ke arah rumahnya. Naer mengangkat kepalanya dan melihat ke arahnya. Dari posisinya, dia hanya bisa melihat sisi wajahnya. Wajahnya merah karena pertarungan sebelumnya dengan beberapa pemuda. Memerah karena semangat. Dia memiliki mata hitam besar dan bulu mata panjang. Dia tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada pandangannya yang bermakna. Bu, aku pulang. Tang Wulin berteriak sebelum bahkan melangkah masuk ke rumahnya. Nak, rendahkan suaramu. Jangan ganggu tetangga. Lang Yue menegurnya sambil membuka pintu. Bagaimana sekolah hari ini? Kenapa kamu tertutupi tanah? Lang Yue mengerutkan kening saat dia melihat putranya yang tertutup debu. Setelah itu, dia melihat Naer yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin. Bu, saya telah menemui beberapa penjahat. Tang Wulin dengan bersemangat dan realistis mengatakan kepadanya apa yang baru saja terjadi. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Lang Yue berubah sebelum dia menyeretnya ke dalam rumah. Naer, yang tangannya dipegang oleh Tang Wulin, secara alami memasuki rumah juga. Anak kecil, tidak tahukah kamu betapa berbahayanya itu? Bagaimana bisa kamu? Lang Yue jelas cemas, menilai dari napasnya yang tidak menentu. Dia benar-benar mengerti apa yang bisa dilakukan oleh para pemuda dari jalanan biasa. Tang Wulin menjawab dengan keras kepala. Tapi ayah mengatakan bahwa anak laki-laki harus berani dan berani untuk bertarung melawan penjahat. Kamu, ketika Lang Yue melihat resolusi di mata besar putranya, dia tidak terus mencelanya. Apakah dia salah? Tentu saja tidak. Apa yang dia lakukan benar. Namun, sebagai seorang ibu, dia lebih khawatir tentang keselamatan anaknya. Tang Wulin terkikik dan berlari ke depan untuk memeluk kaki ibunya. Bu, jangan marah. Naer dan saya lapar. Bisakah Anda membuat makanan lezat untuk kami? Mengenai anak yang menggemaskan dan patuh ini, Lang Yue benar-benar tidak bisa terus marah padanya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum dia berjongkok ke arah Naer, yang tidak mengatakan sepatah kata pun. Teman kecil, apakah kamu dipanggil Naer? Di mana ibu dan ayahmu? Naer hanya menggelengkan kepalanya seperti yang dia lakukan sebelumnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hanya ibu yang baik hati yang bisa membesarkan anak yang baik hati. Lang Yue berkata, baiklah. Lihatlah betapa kotornya kalian berdua. Kamu harus pergi dan mandi dulu sebelum mengganti pakaian. Anak-anak berusia 5-6 tahun secara alami tidak perlu dipisahkan oleh jenis kelamin. Lang Yue menarik kedua monyet yang tertutup kotoran ke kamar mandi untuk membasuh mereka. Ketika Tang Wulin bertanya pada Lang Yue mengapa dia dan Naer berbeda, dia hanya tertawa tanpa menjawab. Namun, Naer dengan malu-malu bersembunyi di belakang Lang Yue. Wah, Naer, kau sangat cantik. Saat Tang Wulin duduk di sisi meja makan, dia menopang dagunya dengan kedua tangannya sambil memandang Naer yang ada di sampingnya. Mengenakan pakaiannya, Tang Wulin lebih tinggi dari Naer dengan setengah kepala. Jadi pakaiannya sangat longgar saat dikenakan oleh Naer. Namun, ini tidak mempengaruhi kecantikan Naer sama sekali. Kulitnya bahkan lebih putih dari Tang Wulin. Warnanya begitu putih dan halus sehingga seolah-olah air bisa diperas dengan sedikit saja. Dan setelah dia mandi, aroma cahaya yang samar dan menyegarkan dikeluarkan dari tubuhnya. Dia mirip dengan boneka porselen yang dipotong dari batu giok merah muda terbaik.
Naer mengangkat kepalanya dan menatapnya. Tetapi dia tetap diam seperti sebelumnya. Sepertinya dia benar-benar tidak suka berbicara. Itu belum waktunya untuk makan malam. Jadi Lang Yue melayani dua anak kecil yang lapar 2 piring biskuit dan 2 cangkir susu. Seseorang seharusnya tidak menilai Naer, karena dia tidak suka berbicara. Ketika dia makan, dia tidak ragu dan melahap makanan dengan cepat. Dalam waktu singkat, dia telah benar-benar makan semua biskuit dan minum semua susu sebelum dia. Meskipun Tang Wulin lapar, jelas bahwa keingintahuannya terhadap Naer berada di luar rasa laparnya. Ketika Naer melihat biskuit di piringnya, dia tahu bahwa Naer sudah menghabiskan bagiannya. Ini dia. Tang Wulin dengan murah hati mendorong biskuitnya ke depan Naer. Naer memandangnya saat dia menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa. Kamu dapat memilikinya. Saya makan banyak pada siang hari, kata Tang Wulin dengan wajah tersenyum. Naer ragu-ragu sejenak. Tetapi jelas godaan biskuit itu terlalu besar untuknya. Pada akhirnya, biskuit dimakan olehnya. Lang Yue juga duduk. Tidak. Apakah Anda tahu dari mana Anda berasal atau di mana rumah Anda? Naer menggelengkan kepalanya. Lang Yue terus bertanya. Apakah Anda tahu cara untuk menghubungi keluarga Anda? Apapun akan dilakukan. Naer masih menggelengkan kepalanya. Lang Yue berkata, jadi, berapa umurmu? Naer menggelengkan kepalanya sekali lagi. Tetapi akhirnya, dia membuka mulutnya. 5,5. Wah, ini berarti bahwa saya kakak laki-laki Anda. Saya lebih tua dari Anda karena saya berusia 6 tahun. Kata Tang Wulin dengan semangat tinggi. Lang Yue dengan cepat memelototinya. Ibu akan membawa Naer ke kantor administrasi untuk menyelidiki sebentar lagi. Kami akan melihat apakah kami dapat menemukan keluarganya. Anda tinggal di sini dan berperilaku mengerti. Oh. Tang Wulin dengan patuh menganggukkan kepalanya. Tetapi ketika dia melihat Naer, dia tidak tahu mengapa dia merasa enggan. Itu mungkin karena dia terlalu cantik. Lang Yue membawa Naer keluar. Naer adalah tipikal dirinya karena dia tidak banyak bicara sebelum pergi bersamanya. Setelah mereka pergi, Tang Wulin kembali ke kamarnya. Dia memikirkan apa yang telah diajarkan guru di kelas hari ini dan memutuskan untuk mencoba meditasi. Tang Wulin duduk tegak dengan tenang. Meditasi membutuhkan ketenangan untuk merasakan diri dan sifat seseorang. Ini adalah langkah pertama. Tang Wulin awalnya tidak memiliki pikiran yang mengganggu sehingga dia dengan cepat tenang. Dia tanpa sadar merasakan jiwa bela diri Blue Silver Grace-nya yang tidak kuat tetapi memiliki kekuatan jiwa yang layak. Ketika pertama kali bermeditasi, ia hanya dituntut untuk menyelesaikan langkah itu. Pertama-tama ia harus merasakan jiwa bela diri dan kekuatan jiwanya sendiri. Memaksa pikirannya untuk mempertahankan hubungan intim satu sama lain. Setelah langkah ini selesai, ia kemudian dapat terus benar-benar bermeditasi. Blue Silver Grace dengan ringan bergoyang di benaknya. Tang Wulin tiba-tiba merasa bahwa dia bisa merasakan beberapa Blue Silver Grace dunia. Itu lembut namun kuat dengan 1 tahun kemuliaan layu karena angin musim semi terlahir kembali. Bab 7 tetap di sini dan jadilah adik perempuanku. Saat tenggelam dalam dunia Blue Silver Grace, Tang Wulin mengira ia mendengar banyak suara. Suara-suara ini datang berkeping-keping. Namun ada di mana-mana. Blue Silver Grace lembut, tetapi memiliki vitalitas yang kuat. Itu adalah tanaman paling berlimpah di benua itu. Keberadaan mereka yang setia ditelusuri kembali puluhan juta tahun. Binatang buas yang kuat dari zaman itu berada di ambang kepunahan. Tetapi rumput Blue Silver menutupi planet ini. Sama seperti yang terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Kesadaran samar Tang Wulin memungkinkannya untuk merasakan keberadaan kecil di udara. Karena mereka diam-diam terserap ke dalam tubuhnya. Keberadaan itu tercampur sepenuhnya dalam kekuatan jiwanya yang lemah. Penggabungan ini tidak cepat atau substansial. Namun ia masih bisa merasakan bahwa penggabungan ini secara bertahap meningkatkan kekuatan jiwanya. Meskipun hanya sedikit meningkat, peningkatan ini stabil dan persisten. Setelah periode waktu yang tidak diketahui,
Tang Wulin secara alami terbangun dari keadaan meditasinya. Tubuhnya terasa sejuk dan rileks. Seolah-olah dia terbungkus helai blue silver grace yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia ketakutan ketika dia melihat ayahnya duduk berhadapan dengannya. "Ayah, bagaimana bisa kau pulang sepagi ini?" tanya Tang Wulin dengan heran. Tang Ziran tersenyum. "Saya tidak awal. Ini sudah malam. Saya melihat bahwa Anda sudah belajar meditasi. Sepertinya pendidikan Akademi Gunung Merah cukup bagus." Tang Wulin dengan bersemangat menjawab. "Itu benar. Tampaknya saya dapat bermeditasi sekarang. Sebelumnya, rasanya seolah banyak hal kecil memasuki tubuhku. Ayah." Setelah itu, kekuatan jiwaku mulai meningkat. Bisakah ini dianggap sebagai pembelajaran meditasi? Tang Ziran terkejut di dalam hatinya. Hanya dalam 1 hari, Tang Wulin dapat memahami rahasia meditasi. Hal-hal yang dirasakan putranya jelas merupakan seni meditasi. Ini tidak sesederhana instruksi yang baik. Awalnya, dia sendiri. "Ya, itu betul. Anda telah belajar cara bermeditasi. Sepertinya kemampuan pemahaman anak saya cukup bagus." Tang Ziran selalu murah hati dengan pujian kepada putranya. Seseorang harus memuji anak ketika melihat pertumbuhannya. Bagi anak-anak, kepercayaan diri adalah hal yang paling penting. Tang Wulin tidak bisa tidak bangga pada dirinya sendiri ketika ayahnya memujinya. Namun, Tang Ziran menyela dengan sungguh-sungguh sebelum Tang Wulin bisa merespons. "Nak, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu." Tang Wulin jarang melihat ayahnya begitu serius. Jadi dia segera menahan diri. "Ada apa, Ayah? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Anda mengatakan bahwa pria harus cukup berani untuk melawan penjahat. Selain itu, saya tidak melawan siswa lain ketika mereka menertawakan rumput blue silver saya di sekolah hari ini. Saya sangat patuh." Tang Ziran menjawab. "Tidak ada yang salah dengan menjadi berani. Tapi Anda juga harus bijak selain berani. Ketika Anda tahu Anda tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyelamatkan orang lain, maka Anda harus mencari bantuan orang lain daripada bergegas ke depan. Jika mereka tidak takut dengan Anda menunjukkan jiwa bela diri Anda akan terjebak dalam situasi yang berbahaya." "Nak, itu tidak berani. Ceroboh." Tang Wulin merenungkan ini dan membawanya ke hati sebelum menundukkan kepalanya. "Aku salah, Ayah." Baru sekarang senyum Tang Ziran muncul kembali. Putranya hanya harus mau mengakui kesalahannya agar dia benar-benar menyadari kesalahannya. Pria tidak akan membuat kesalahan semacam itu. "HN." Tang Wulin mengangguk. Tang Ziran tersenyum. "Bagus kalau begitu. Mari kita bahas masalah selanjutnya." Tang Wulin bertanya dengan heran. "Masih ada masalah lain?" Tang Ziran mendengus. "Tentu saja. Tepat ketika kamu berusia 6 tahun. Kamu membawa pulang seorang gadis. Lalu bagaimana jadinya Anda saat sudah dewasa? Terlebih lagi, Anda adalah pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Tidak buruk." Baru sekarang Tang Wulin mengingat masalah Naer dan buru-buru bertanya. "Ayah, apakah Naer menemukan keluarganya? Dia jelas sangat cantik." Tang Ziran menggelengkan kepalanya. "Ibumu membawanya ke kantor administrasi untuk menanyakan. Tetapi kami tidak menemukan informasinya." Tang Wulin bertanya. "Lalu apa yang akan terjadi padanya?" Tang Ziran menjawab. "Kau memberi tahu ayah. Apa yang ingin kamu lakukan?" Tang Wulin merenungkan ini. "Bagaimana kalau kita membiarkannya tinggal bersama kami ayah? Apakah itu baik-baik saja?" Tang Ziran mengungkapkan senyum yang tidak cukup senyuman saat dia melihatnya. "Tinggal di rumah kita. Ibu dan ayah tidak mungkin mengurus 2 anak." Tang Wulin buru-buru berkata. "Saya bisa merawatnya. Aku bisa menjaganya sepulang sekolah." Tang Ziran tersenyum. "Baik-baik saja maka. Ayo makan dulu." Ketika dia memasuki ruang tamu, Tang Wulin terkejut melihat Naer sudah duduk di meja makan dengan penampilan patuh. "Naer!" teriak Tang Wulin sebelum memantul dengan lincah ke sisinya dan secara alami mulai menarik tangan kecilnya yang lembut. Lang Yue berkata, "Kami tidak dapat menemukan catatan apapun tentang anak ini.
Kami hanya bisa mengirimnya ke panti asuhan. Tidak. Biarkan Naer tetap ibu. Tang Wulin berdiri di depan Naer dengan tangannya terbentang lebar. Jangan mengirimnya ke panti asuhan. Tidak bisakah kita membiarkannya tinggal di sini? Paling buruk, aku hanya harus makan sedikit kurang di masa depan. Naer mengangkat kepalanya dan menatap Tang Wulin dengan linglung. Tubuh Tang Wulin tidak besar atau tinggi. Tetapi ketika Naer melihatnya melindunginya, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit menangis. Lang Yue berkata, "Lin Lin, kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu mau dan menggantikan keluarganya. Anda harus bertanya kepada Naer apakah dia ingin tinggal di sini atau pergi ke panti asuhan." Tang Wulin segera berbalik, menatap langsung ke arah Naer. "Naer, kenapa kamu tidak tinggal bersama kami? Ibu saya membuat makanan yang sangat enak, dan ayah saya sangat baik. Anda dapat hidup bersama dengan saya, dan saya pasti akan melindungi Anda. Saya selalu ingin memiliki adik perempuan. Mengapa kamu tidak tinggal dan menjadi adik perempuanku?" Tanpa diduga, Naer mengambil inisiatif untuk mengangguk kali ini. "Yai, ini luar biasa. Saya punya adik perempuan sekarang." Tang Wulin dengan gembira melompat-lompat. Setelah itu, diketahui bahwa anak-anak tidak mampu mengendalikan rasa lapar mereka. Terlepas dari kenyataan bahwa Lang Yue telah membuat makanan tambahan hari ini, itu masih tidak cukup untuk memuaskan dua pemakan besar. Itu benar. Tidak hanya peningkatan kapasitas makanan Tang Wulin, tetapi tubuh mungil Naer juga merupakan lubang tanpa dasar. Tanpa diduga, perutnya tidak lebih kecil dari Tang Wulin. Mereka bahkan makan siang yang disiapkan Lang Yue untuk Tang Ziran untuk dimakan pada hari berikutnya. Bahkan setelah semua itu, mereka tidak terlihat puas sama sekali. Rumah itu hanya memiliki 2 kamar. Dan dengan tambahan Naer, dia hanya bisa berbagi kamar dengan Tang Wulin. Tang Wulin dan Tang Ziran telah meletakkan pembagi di tengah ruangan. Naer sangat lelah, tertidur dengan cepat. "Ayah, aku akan bermeditasi sekarang." Tang Wulin merasa luar biasa puas ketika dia bermeditasi, dan tidak sabar ingin merasakan sensasi itu lagi. Dia ingin menjadi guru jiwa. Dia bahkan punya lebih banyak alasan untuk menjadi kuat sekarang. Dia sekarang punya adik perempuan yang harus dilindungi. Bab 8 Belajar Menempah. "Tunggu sebentar." Tang Ziran memanggil Tang Wulin. "Apa itu ayah?" Tang Ziran menepuk kursi di sampingnya. "Ayo duduk. Ayah punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu." "Oh." Tang Wulin pergi, duduk di samping ayahnya sambil menatapnya dengan curiga. Tang Ziran berkata, "Nak, kamu memilih jalan untuk menjadi jiwa guru sehingga ayah akan mendukungmu. Namun, Anda harus memahami bahwa Anda akan menghadapi banyak tantangan. Ini tidak hanya mencakup studi Anda, tetapi juga di rumah. Setelah seorang guru jiwa berkultivasi ke peringkat 10, mereka akan membutuhkan cincin jiwa untuk menerobos. Di masa lalu yang jauh, Anda bisa mendapatkan cincin jiwa dengan berburu binatang buas. Namun, 10.000 tahun kemudian, yaitu sekarang, kami telah menemukan melalui penelitian bahwa jiwa roh lebih unggul daripada cincin jiwa. Bahkan, arwah roh tingkat tinggi dapat memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih jauh lagi. Mereka dapat dibuat secara buatan. Dengan demikian, roh-roh setara dengan cincin jiwa. Berbagai peringkat jiwa roh dapat memberikan master jiwa dengan 1 atau lebih cincin jiwa. Namun, bagi kami rakyat jelata, kami hanya bisa membelinya dari spirit pagoda. Ayah tidak bisa berbuat apa-apa dengan upahku yang sedikit. Saya membuat cukup hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kami. Namun, dengan tambahan Naer dan berapa banyak kalian makan, ayah akan kesulitan untuk membeli bahkan roh-roh kelas terendah untuk Anda ketika Anda berkultivasi untuk peringkat 10 kekuatan jiwa. Ada 2 metode untuk mendapatkan arwah dari pagoda roh. Yang pertama adalah menjadi jiwa guru yang jenius dengan kecepatan kultivasi yang sangat cepat. Para jenius itu akan diberikan jiwa roh pertama mereka secara gratis. Namun, jelas bahwa Blue Silver Grace Anda tidak akan memenuhi syarat untuk kesempatan itu. Karena itu,
Kita hanya memiliki metode pembelian kedua. Tang Hulin tertegun mendengar kata-kata ayahnya. Dia belum pernah mempertimbangkan masalah ini sebelumnya. Betul. Soul Masters membutuhkan cincin jiwa. Cincin jiwa dapat diperoleh dari jiwa binatang atau dari jiwa roh. Binatang buas sangat langka sekarang. Membuatnya sangat sulit untuk mendapatkan cincin jiwa kelas tinggi dari mereka. Satu-satunya pilihan adalah membeli satu. Sebagai seorang anak berusia 6 tahun, konsep uangnya masih samar-samar. Tetapi masalah uang sekarang dipaksakan kepadanya. Apa yang harus aku lakukan kalau begitu ayah? Tang Ziran tertawa getir. Ini adalah tingkat kemampuan ayah. Dalam beberapa tahun ke depan, ayah akan bekerja keras untuk mendapatkan cukup uang untuk setidaknya membantu Anda sedikit. Namun, Anda masih harus mengandalkan usaha Anda sendiri. Apakah Anda masih ingat Paman Mang Tian? Aku ingat. Bukankah dia yang mengunjungi kita sebelumnya? Gambar seorang pria parubaya yang tinggi dan kasar muncul dalam benak Tang Hulin. Tang Ziran berkata, Paman Mang Tianmu adalah pandai besi yang luar biasa. Saya sudah memberitahu dia tentang keadaan kita dan dia berkata bahwa dia bisa memberi Anda kesempatan untuk magang di bawahnya. Selama 2 jam setiap hari. Selama 3 bulan ke depan. Dia akan mengajar Anda. Jika Anda dapat memalsukan beberapa hal sederhana setelah 3 bulan, maka Anda akan dapat menghasilkan uang. Mata Tang Hulin bersinar. Aku ingin melakukannya. Ayah, kapan saya bisa mulai? Tang Ziran memandangnya dengan penuh arti dan berkata, menempa adalah profesi yang sangat sulit. Apakah Anda benar-benar ingin melakukan ini? Tang Hulin mengangguk. Aku bisa melakukan itu. Saya akan mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh sendiri. Tang Ziran tersenyum sebagai tanggapan. Baik, Anda dapat pergi dan mencobanya. Jika tidak cocok dengan Anda, maka Anda bisa berhenti. Baik, aku akan bermeditasi kalau begitu. Ayah. Setelah Tang Hulin kembali ke kamarnya, setetes cairan jatuh ke pundak Tang Ziran. Dia menoleh untuk melihat istrinya yang berlinang air mata. Hulin masih sangat muda. Mengapa kamu harus melakukan ini? Jika kita hidup hemat, kita harus bisa membantunya menabung sejumlah uang untuk jiwa roh. Lang Yue berkata, tersedak dengan emosi. Dia tidak pernah menentang suaminya sebelumnya. Tetapi kali ini, Tang Ziran menghela nafas. Benar-benar terlalu sulit untuk menjadi master jiwa dengan rumput blue silver. Pandai besi adalah kerajinan. Lin Lin masih muda tetapi dia memiliki karakter yang kuat. Pandai besi bisa lebih dari sekadar menempa logam. Tetapi juga bisa berfungsi untuk meredam dirinya dalam proses itu. Jika dia benar-benar dapat bertahan melalui kesulitan-kesulitan ini, dia akan memiliki cara lain untuk menghasilkan uang ketika dia tumbuh dewasa. Selanjutnya, dia bisa menguatkan dirinya. Itu benar-benar memiliki terlalu banyak keuntungan dan tidak ada kerugian baginya. Anda juga memahami keadaan kita. Saya hanya takut bahwa suatu hari, kita akan. Tentu juga akan lebih bagus jika Lin Lin berhasil mendapatkan persetujuan Mang Tian. Status pekerjaannya akan lebih tinggi daripada milikku. Pagi hari berikutnya, setelah mengucapkan selamat tinggal kepada ibunya dan Naer, Tang Hulin bergegas ke sekolah dengan semangat tinggi. Setelah meditasi semalam, Tang Hulin merasa lebih intim dengan rumput blue silver. Keintimannya sampai pada titik ia mendapatkan perasaan berani dan ramah terhadap hal itu. Soul Masters tidak belajar tentang topik-topik Soul Masters setiap hari. Sebaliknya, mereka berganti-ganti antara topik Master Jiwa dan kelas budaya. Hari ini adalah giliran kelas budaya. Tang Hulin sangat pintar. Dia mendengarkan ceramah dengan sungguh-sungguh dan bahkan mendapat pujian dari guru budayanya. Kenapa kamu datang menjemputku? Bu, di mana Naer? Setelah hari sekolah berakhir, Tang Hulin disambut dengan pandangan Lang Yue. Seutas penyesalan hadir di mata Lang Yue. Dengan langkah cepat, dia berjalan mendekat dan menjemput putranya. Cepat dan biarkan aku jatuh, ibu. Saya sudah menjadi anak besar. Kamu membuatku malu di depan teman-teman sekelasku. Lang Yue mengeluarkan tawa.
Tidak peduli seberapa besar kamu akan selalu menjadi anakku. Saya di sini untuk membawa Anda ke Paman Mang Tian. Apakah Anda benar-benar ingin belajar pandai besi? Tang Wulin mengangguk. Betul. Ayah berkata bahwa pria hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Saya ingin mendapatkan uang untuk roh jiwa sendiri. Lang Yue menurunkan putranya dan berjongkok di depannya. Nak, jika kamu tidak dapat bertahan melalui 10 juta kesulitan, maka ibu akan menemukan beberapa pekerjaan untuk membantu kamu membeli jiwa roh. Tidak, saya ingin mendapatkan uang sendiri, kata Tang Wulin dengan tegas. Lang Yue berjuang melawan air matanya sendiri. Sebaliknya, dia berulang kali mencium wajah putranya. Baik, mari kita pergi. Pada dasarnya, Glorybound City besar, tetapi tidak perlu menggunakan kendaraan. Setelah berjalan sekitar 20 menit, Lang Yue dan Tang Wulin tiba di depan pintu bengkel yang agak besar. Eksterior bengkel tampak agak kumuh. Di atas, 3 kata ditulis, Workshop Mang Tian. Bahkan ketika mereka berada di depan pintu, bau logam menyerang lubang hidung mereka. Lang Yue mendorong bel pintu, dan itu tidak lama sebelum pintu terbuka. Berdiri di ambang pintu adalah seorang pria paruh baya. Pria paruh baya itu tinggi dan berkulit gelap, dengan janggutnya yang penuh. Dia tampak agak galak dan tangguh. Adik perempuan telah tiba. Suaranya yang dalam terdengar rendah dan kuat. Mendengarkannya, Tang Wulin merasa sedikit gaduh. Paman Mang Tian. Ia dengan sopan berbicara kepada pamannya, yang telah ia temui beberapa kali sebelumnya. Mang Tian mengangguk tanpa ekspresi. Beralih ke Lang Yue, dia berkata, adik yang lebih muda harus kembali dulu. Anda bisa menjemputnya 2 jam kemudian. Big Brother Mang Tian, terima kasih atas masalah Anda. Lang Yue, sedikit tidak rela, berpisah dengan putranya, menatap terakhir padanya. Dia memiliki sesuatu untuk dikatakan. Tetapi pada akhirnya dia mengertakkan gigi dan menahan diri. Bab 9 berbakat. Ayo, kata Mang Tian kepada Tang Wulin. Oh. Tang Wulin mengikuti Mang Tian ke aula lokakarya yang kacau. Aula dipenuhi dengan segala macam komponen logam yang hampir tidak bisa dikenali oleh Tang Wulin. Namun, sebagian besar kemungkinan merupakan komponen untuk mesin jiwa. Mang Tian tidak berhenti ketika dia berjalan lebih dalam ke bengkel, menyebabkan Tang Wulin mempercepat langkahnya. Toko itu tidak besar atau kecil. Setelah melewati aula, Mang Tian membawa Tang Wulin ke salah satu kamar dalam. Di dalam ruangan ada meja kerja, yang hanya lebih tinggi dari Tang Wulin. Mang Tian berhenti di sini, berbalik untuk menghadap Tang Wulin. Apakah kamu tahu apa penempaan itu? Karena bingung, Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Mang Tian dengan acuh tak acuh berkata, sebenarnya, saya tidak ingin menerima Anda pada awalnya. Anda terlalu muda. Sama sekali tidak cocok untuk menempa. Namun, ayahmu bertekad untuk membuatku memberimu kesempatan. Jika saya tidak menemukan Anda dapat diterima, maka Anda harus pergi. Ketika itu terjadi, jangan tinggal di sini dan menangis tanpa henti. Mengerti? Aku tidak akan menangis. Paman Mang Tian, jawab Tang Wulin menantang. Ini adalah tugasmu untuk hari ini, kata Mang Tian sambil menunjuk ke samping. Di sampingnya ada meja besi setinggi 1/2 meter. Di atas meja ada benjolan logam dan di bawahnya ada layar mesin jiwa. Mang Tian mengambil 2 palu logam kecil dari samping dan mengulurkannya ke Tang Wulin. Kamu lihat benjolan logam itu? Gunakan palu ini untuk memukulnya 1000 kali. Layar akan menampilkan jumlah klik dengan kekuatan yang cukup. Ini akan membutuhkan semua kekuatan Anda untuk mengayunkannya. Jika Anda dapat menyelesaikan tugas ini, saya akan memberitahu Anda apa itu penempaan. Jika Anda tidak dapat menyelesaikannya, maka Anda tidak perlu datang ke sini besok. Setelah berbicara, dia meletakkan 2 palu di tangan Tang Wulin sebelum berbalik dan berjalan pergi. Gagang palu logam itu sekitar 1/3 meter dengan kepala silinder yang panjangnya 1/2 kaki dan diameter 10 cm. Beratnya masing-masing sekitar 5 kg. Untuk anak berusia 6 tahun,
Ini sama sekali tidak ringan. Apalagi fakta bahwa ia harus mengayunkannya 1000 kali. Tang Wulin telah melihat palu dengan ekspresi pahit. Tetapi ketika dia mengambil palu dari Mang Tian, dia kagum mengetahui bahwa palu itu tidak begitu berat. Apakah itu kosong? Paman Mang Tian terlihat sangat galak di luar. Tapi dia sebenarnya sangat baik. Tang Wulin tersenyum untuk menyampaikan pengertiannya dan mengayunkan palu di tangan kanannya ke bawah pada bongkahan logam. Bang! Logam itu meledak dan dia melompat kaget. Layar jiwa di bawahnya diaktifkan. Menampilkan nomor 1. Dia mengangkat palu di tangan kirinya dan menghancurkannya dengan keras. 2. Ini tidak terlalu sulit, pikir Tang Wulin saat dia mulai mengayunkan lengannya dalam irama yang mantap. Bang! 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 Angka-angka di layar meningkat terus-menerus selaras dengan pukulan yang terus-menerus. Tidak ada palu yang bergetar sama sekali. Karena Tang Wulin tidak merasa mereka terlalu banyak beban. Sepasang palu terus-menerus menghancurkan gumpalan logam. Dan sebagai imbalannya, jumlah pada layar bertahan dalam kenaikannya. Setelah menggedornya untuk ke-100 kalinya, Tang Wulin sudah mulai berkeringat. Pada 300, lengannya mulai terasa sakit. Saya harus gigih. Ayah berkata begitu. Saya harus gigih. Tang Wulin terus mengayunkan palu, menahan rasa sakit. Pada usia 500, rasa sakit itu berubah menjadi sakit. Tetapi ia melanjutkan seperti sebelumnya dan bertahan dengan semua kekuatannya. Menolak untuk berhenti. Saat rasa sakit di otot-ototnya meningkat, lengan Tang Wulin berubah menjadi merah pucat. Tetapi dia hanya mengepalkan giginya. Mendorong melewati rasa sakit. Dia mengulangi pada dirinya sendiri. Saya harus melakukan yang terbaik untuk belajar menempa dan mendapatkan uang untuk membeli jiwa roh. Dengan begitu saya bisa membuat ibu dan ayah bahagia. Dan melindungi Naer. Pada angka 700. Dia bahkan tidak bisa merasakan lengannya ketika dia mengangkatnya dan kecepatan memaluinya jauh lebih lambat. Sama seperti sebelumnya. Dia mengepalkan giginya dan bertahan. Keringatnya praktis berubah menjadi kaldu. Membuat seragam sekolahnya menempel di tubuhnya. Keringatnya menetes seperti air terjun. Dan Tang Wulin merasa tulang punggungnya mati rasa. Seluruh tubuhnya bergetar seolah-olah dia tersengat listrik. Rasa sakit aslinya mereda. Dan palu itu terasa sedikit lebih ringan. Bang! 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 Dia melanjutkan untuk menyerang 300 kali terakhir dengan lebih mudah daripada awal. 1000. Hanya setelah mencapai tujuan yang telah ditetapkan Mang Tian untuknya, Tang Wulin menurunkan palu. Saat dia terengah-engah, Tang Wulin bisa merasakan sakit yang tak terkatakan dari telapak tangannya dan lengannya telah bengkak begitu banyak sehingga mereka tidak bisa dikenali. Terlepas dari ini, dia tiba-tiba merasa segar kembali. Mati rasa di tulang belakangnya menyebar ke 7 tulang belakang dan kembali ke tulang belakangnya dalam siklus. Membuatnya tak bisa berkata-kata. Apa yang tidak dia perhatikan adalah pola berurat emas yang menyertai mati rasa yang dia rasakan di tulang punggungnya. Baru setelah 5 menit dia bisa mengatur napas. Paman Mang Tian, aku sudah selesai. Tang Wulin mencari Mang Tian lama sekali sebelum menemukannya di sebuah ruangan. Mengutak-atik beberapa komponen, Mang Tian dengan kosong menatapnya. Dia melirik arlojinya dan menemukan bahwa itu baru setengah jam sejak dia meninggalkan Tang Wulin untuk tugasnya. Kau sudah selesai memaluinya? Ya. Tang Wulin mengangguk. Mang Tian tidak menanyainya lagi setelah melihat penampilannya yang berkeringat. Dia lebih suka membiarkan fakta berbicara sendiri. Setelah berdiri, dia membawa Tang Wulin kembali ke kamar sebelumnya. 1000. Nomor itu ditampilkan di layar. Mang Tian telah menyiapkan layar sendiri. Secara alami, tidak mungkin bagi anak berusia 6 tahun untuk menipu. Tetapi hasilnya masih sulit dipercaya. Kedua palu logam tidak bisa dianggap berat baginya. Tentu saja. Tetapi keduanya juga tidak berongga. Setiap palu benar-benar beratnya 5 kilogram. Dan bahkan lengan pria dewasa pun akan terlalu mati rasa dan lemas untuk dinaikkan setelah 1000 ayunan. Lebih jauh lagi,
Akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelesaikannya hanya dalam setengah jam. Apalagi anak berusia 6 tahun. Tes yang diberikan Mang Tian kepadanya hanyalah cara untuk menolaknya dengan bijaksana. Hubungannya dengan Tang Ziran cukup bagus. Jadi dia tidak bisa langsung menolak. Lagi pula, dia tidak ingin menginstruksikan seorang anak berusia 6 tahun yang dia anggap tidak cocok untuk menempah. Tapi di depan matanya, palu itu beberapa kali lagi untukku. Jangan berhenti kecuali aku menyuruhmu. Mang Tian berkata dengan berat. Ya. Tang Hulin mengambil palu sekali lagi. Setelah beristirahat sejenak, rasa sakit di lengannya sudah tumpul. Bang, 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 setiap pukulan dilakukan tanpa teknik apapun. Atau bahkan leverage. Dia hanya mengandalkan kekuatan untuk memalu gumpalan logam. Setelah hanya beberapa kali, Mang Tian dapat memastikan dengan matanya sendiri, berdasarkan pengalaman masa lalunya, bahwa kekuatan anak ini cukup untuk menumbuk benjolan logam sepenuhnya. Apakah ini jenius legendaris? Bab 10 Aku akan melindungimu di masa depan. Kualifikasi seorang jenius secara alami berbeda tergantung pada usia seseorang. Seorang anak berusia 6 tahun yang mampu mengayunkan palu logam 1000 kali. Dia benar-benar layak disebut jenius. Namun, Mang Tian tidak menyuruhnya berhenti. Sebaliknya, dia berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Hulin terus menggedor. Gerakannya langsung dan kuat, namun tidak ada mitigasi dari kekuatan rebound dalam tekniknya. Semua itu diambil oleh tangannya. 50 kali, 80 kali, 100 kali. Keringat mulai mengalir keluar sekali lagi dan rasa sakit yang dia rasakan sekarang jauh melampaui rasa sakit dari sebelumnya. Kedua lengannya memanas. Setiap kali dia memaksakan diri, kulit kepalanya mulai membengkak. Namun, Tang Hulin masih terus menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit karena ia tidak pernah berhenti memalu. Setelah memalu 150 kali, tubuh Tang Hulin mulai bergoyang. Penglihatannya kabur. Kedua lengannya bengkak dan sakit sampai terasa asing baginya. Namun ia terus bertahan dengan gigi yang terkatup. Saya bisa bertahan. Saya bisa mengatasi tes ini. Aku laki-laki. Ketekunan akan menghasilkan kemenangan. Tang Hulin bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia mengayunkan palu ketika Mang Tian akhirnya memanggilnya untuk berhenti. Jika Mang Tian tidak mendukungnya, dia akan jatuh ke lantai. Ketika ia mengambil palu dari tangannya, Mang Tian jelas melihat tangan Tang Hulin telah aus oleh palu dan menjadi bengkak. Master pandai besi yang sengit akhirnya dipindahkan. Itu bukan hanya karena bakat bawaan Tang Hulin, tapi ketekunannya juga. Kekuatannya masih bisa dilatih nanti. Tetapi untuk tekad yang tak tergoyahkan untuk muncul pada anak berusia 6 tahun, itu benar-benar terlalu berharga. Kalian berdua telah membesarkan anak yang baik. Saya akan menerimanya sebagai murid saya. Mulai besok dan seterusnya. Suruh dia datang setiap hari pada saat yang sama seperti hari ini. Begitu Anda tiba di rumah, oleskan salep ini di lengannya. Ketika Lang Yue datang untuk menjemput Tang Hulin, dia disambut dengan ekspresi lembut Mang Tian saat dia melewati sebotol salep. Setelah 1 jam istirahat, Tang Hulin sudah mendapatkan kembali kekuatannya. Hanya saja lengannya terlalu sakit untuk mengangkatnya. Penjelasan Mang Tian tentang penempaan masih melekat di benaknya. Apa yang ditempa? Penempaan dan casting sama sekali berbeda. Pengecoran hanya membutuhkan cetakan. Dan setelah itu, penggunaan mesin untuk menggiling bentuk yang diinginkan. Itu casting. Sedangkan untuk menempa, dibutuhkan pandai besi untuk secara pribadi memalu logam dari awal sampai akhir. Tentu saja, Anda bisa menggunakan mesin untuk menumbuk logam dan menempanya. Tetapi logam adalah benda hidup. Sebuah mesin tidak akan pernah bisa memahami urat logam. Dengan demikian, semua komponen mesin kelas 1 ditempa oleh pandai besi. Pandai besi yang baik adalah pengrajin sejati yang memiliki status tidak kurang dari seorang guru roh. Master spirit dan master mesin. Itu adalah impian semua anak muda. Aduh. Tang Hulin berteriak kesakitan ketika Lang Yue menarik tangannya.
Baru pada saat itulah Lang Yue menemukan luka di telapak tangan putranya. Surga. Dia melakukan ini padamu. Air mata mengalir dari matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa putranya akan sangat menderita hanya dalam 2 jam. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan menjawab. Dia tidak melakukan apa-apa. Paman Mang Tian menguji saya dan saya lulus. Bukankah aku ibu yang kuat? Jangan menangis. Tidak sakit. Ayo pulang. Kata Lang Yue saat dia menyeka air matanya dengan mata penuh kesedihan. Tidak ada yang salah, Ibu. Bahkan saya sangat senang. Saya lulus ujian Paman Mang Tian. Apakah kamu tidak bahagia untuk saya? Bukankah ini prestasi yang ayah bicarakan? Aku senang. Aku benar-benar bahagia. Lang Yue menepuk kepala putranya dan sekali lagi. Tetesan air mata berkilau muncul di matanya. Begitu mereka kembali ke rumah dan menyeberangi pintu, Tang Wulin melihat Naer duduk di samping. Dengan mental, dia segera berlari ke arahnya sementara Lang Yue pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Naer, tahukah Anda? Saya lulus ujian Paman Mang Tian hari ini sehingga saya bisa belajar cara menempa darinya sekarang. Tunggu kakak untuk mendapatkan uang dengan penempaan. Maka saya bisa menghemat uang untuk membeli arwah. Saya juga bisa membeli makanan untuk Anda. Dengan temperamen seorang anak, ia sudah melupakan rasa sakit di lengannya ketika ia berbicara tentang pencapaiannya kepada Naer. Naer mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tetapi matanya sesekali mengungkapkan jejak kekosongan. Naer, kamu benar-benar tidak ingat apa-apa tentang keluargamu. Setelah dia selesai berbicara tentang prestasinya, dia mengajukan pertanyaan yang telah mengintai di benaknya. Naer menggelengkan kepalanya. Aku benar-benar tidak ingat. Saya hanya ingat bahwa nama saya Naer. Yang lainnya tidak jelas. Kakak Lin, apakah aku bodoh? Tang Wulin buru-buru menjawab. Tidak. Tentu saja kamu tidak bodoh. Naer, tidak masalah jika Anda tidak dapat mengingatnya. Ini rumahmu sekarang. Ayah dan ibuku adalah ayah dan ibumu. Kamu adalah adik perempuanku. Naer menatapnya. Ketika dia secara bertahap mengungkapkan senyum manis. Ini adalah pertama kalinya dia tersenyum sejak dia datang ke rumah mereka. Wow, senyummu sangat cantik, Naer. Kalau begitu aku akan memberitahumu rahasia. Kakak akan bekerja keras untuk menjadi guru jiwa. Maka saya akan dapat melindungi Anda di masa depan. Baiklah. Iya nih. Ketika Tang Ziran kembali, makan malam sudah disiapkan. Ziran, ikut aku. Silakan makan dulu, anak-anak. Dengan penampilan yang tenang, Lang Yue melirik Tang Ziran sebelum menuju ke kamar mereka. Tang Ziran dengan bingung menatap putranya dengan tatapan ingin tahu. Sebagai imbalannya, Tang Wulin mengangkat bahu, menunjukkan bahwa dia juga tidak tahu apa yang terjadi dengan ibunya. Tang Ziran buru-buru mengikuti Lang Yue ke kamar mereka. Lalu Lang Yue menutup pintu. Kami akan makan dulu, Naer. Apakah kamu tidak lapar? Menghitung berapa banyak makanan ringan yang mereka makan sebelumnya, Lang Yue memastikan untuk memasak banyak makanan hari ini. Naer jelas tidak memiliki perlawanan ketika datang untuk makan. Dia mengangguk dan mulai makan sepenuh hati. Setelah dia makan sebentar, dia memperhatikan bahwa Tang Wulin tidak bertindak sama seperti hari sebelumnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatapnya. Dan mendapati bahwa dia berbalik dan memutar tubuhnya dengan wajah sedih. Kakak laki-laki, ada apa? Naer bertanya dengan tajam. Lengan saya benar-benar sakit setelah tes saya. Saya tidak bisa membesarkan mereka sama sekali. Tang Wulin akhir-akhir ini sangat lapar. Dengan tambahan pekerjaannya setelah sekolah, orang hanya bisa membayangkan kerinduannya akan makanan sekarang. Naer berkedip beberapa kali. Kalau begitu aku akan memberimu makan. Iya nih. Baiklah, kata Tang Wulin dengan gembira. Dengan gerakan gemetar, Naer dengan kikuk memberi makan Tang Wulin 1 sendok demi 1. 2 anak. Satu berusia 6 tahun dan yang lain 5,5 tahun. Saling menikmati kebersamaan satu sama lain dengan kenaifan remaja. Di rumah kecil ini, suasananya membuat lampu tampak lebih lembut juga.
Naer, kau yang terbaik. Bersambung.